Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ismawati, seorang penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin selama ini kita mengenal Posyandu sebagai tempat menimbang balita dan layanan kesehatan ibu. Namun, kini Posyandu telah bertransformasi menjadi pusat layanan dasar masyarakat yang terpadu. Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 13 tahun 2024. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas cakupan layanan bagi seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Posyandu kini tidak hanya mengurus kesehatan, tapi juga menjadi garda terdepan dalam 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum. Ini adalah sebuah lompatan besar untuk mengoptimalkan peran Posyandu di tengah-tengah kita. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Apakah kita perlu menambah kader baru? Jawabannya, tidak. Transformasi ini dilakukan dengan mengoptimalkan sistem 5 meja yang sudah ada, tanpa menambah beban anggaran untuk insentif, kader. Setiap meja kini memiliki fungsi ganda yang lebih terintegrasi. Mari kita lihat alurnya. Di meja pertama, selain pendaftaran, kader juga akan melayani pengaduan dan pendataan awal untuk SPM bidang pendidikan. Di meja kedua, setelah penimbangan dan pengukuran, kader juga siap menampung keluhan terkait SPM bidang kesehatan. Lanjut ke meja 3, proses pencatatan diintegrasikan dengan layanan pengaduan untuk SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian, di meja 4, penyuluhan kini dilengkapi dengan layanan pengaduan terkait ketentraman dan ketertiban umum. Terakhir, meja kelima, yaitu layanan medis seperti imunisasi, pemberian vitamin A, tablet tambah darah, obat cacing, atau pemeriksaan kesehatan lain oleh petugas kesehatan, bertransformasi menjadi pintu untuk pengaduan SPM sosial. Jadi, setiap meja menjadi titik layanan yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, mari kita lihat implementasi SPM pendidikan di meja pertama ketika seorang warga datang. Kader akan melakukan pendataan awal berbasis KTP dan kartu keluarga. Jika ada keluhan, misalnya anak putus sekolah karena masalah biaya atau butuh perlengkapan sekolah, kader akan mencatatnya. Informasi ini tidak berhenti di situ. Kader akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan verifikasi, bahkan kunjungan ke rumah jika diperlukan. Aduan tersebut kemudian akan diteruskan secara berjenjang melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, memastikan masalah tersebut sampai ke pihak yang berwenang untuk dicarikan solusinya. Implementasi 6 SPM ini juga menjadi inti dari lomba tim pembina Posyandu di bidang kesehatan. Kita terus fokus pada penurunan stunting dan imunisasi lengkap. Di bidang pendidikan, implementasi 6 SPM ini juga menjadi inti dari lomba tim pembina Posyandu di bidang kesehatan. Kita terus fokus pada penurunan stunting dan imunisasi lengkap. Di bidang pendidikan, kita bisa mengadakan kelas literasi atau gerakan membaca. Untuk pekerjaan umum, kegiatan seperti pembuatan biopori atau pengelolaan sampah bisa digalakkan. Dalam hal perumahan rakyat,
Kita mendorong program rumah sehat dan sanitasi yang layak. Untuk ketertiban, kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan lingkungan. Dan di bidang sosial, kita pastikan kelompok disabilitas dan rentan lainnya mendapat perhatian khusus. Semua ini adalah bentuk inovasi dan partisipasi aktif dari kita semua. Untuk melegalkan semua ini, langkah pertama yang krusial adalah memastikan desa atau kelurahan memiliki surat keputusan Tim Pembina Posyandu yang terbaru. SK ini sangat penting untuk mendapatkan kode registrasi resmi dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri yang menjadi kunci untuk mengakses dukungan program dan anggaran. Bapak dan Ibu sekalian, transformasi ini bukan hanya tentang perubahan sistem, tapi tentang semangat gotong royong kita dengan bersatunya kader, masyarakat, dan pemerintah. Saya yakin Posyandu akan menjadi pilar utama kemajuan dan kesejahteraan di lingkungan kita. Mari kita wujudkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.